Oke, jadi Mas waktu itu coba ceritakan pengalamannya Mas melihat UFO, dimulai dari yang paling awal dulu. Ya, yang pertama itu kejadian sekitar tahun 2003-2004 ya. Itu sebenarnya bukan UFO, tapi menurutku kayak fenomena fenomena langit ya. Jadi itu posisi di Klampes, Surabaya. Itu sekitar jam sore hari. Sore hari sekitar jam 45-an ya, 45-an. Jadi kondisi waktu itu langitnya gelap. Jadi ada badai. Hujan tapi beserta angin. Jadi gelap banget. Kondisi waktu itu gelap banget. Saya di kos-kosan di lantai 2. Lantai 2 itu kondisinya terbuka. Jadi terbuka. Jadi bisa lihat eh, keluar sekelilingnya itu leluasa itu gelap banget, gelap. Jadi saya menghadap ke arah utara, serong ke timur. Ya, utara serong ke timur itu ada kayak cahaya itu warna-warni. Jadi berubah jadi mulai dari hijau, merah, pink, pokoknya warna-warni. Itu kayak sorot lampu gitu, tapi kondisi posisinya di atas jadi di di langit, jadi di mendung yang hitam itu. Nah, di mendung yang hitam itu gonta-ganti gitu warnanya, gonta-ganti. Jadi habis hijau biru itu pindah-pindah gitu. Itu yang pertama kayak itu tahun 2003 2004 ya. Hmm. 2002. Nah, ini menurut Mas kan barangkali itu awan yang disebut iridescent gitu ya. Iridescent. Jadi awan yang seperti pelangi. Nah, apakah seperti itu ya Mas? Kalau saya coba browsing ya, iridescent itu kayak gimana, yang diinformasikan oleh Mas Rizal itu, ternyata bukan. Kalau iridescent pengetahuan saya itu diam kan, kondisinya posisinya diam, terus kayak nempel di awan kayak gitu. Itu enggak. Jadi kayak cahaya, dia cahayanya gerak. Jadi cahayanya gerak kayak gitu. Kalau iridescent itu kayak sepengetahuan saya itu diam, terus diam cenderung apa ya, warna-warni tapi kayak pelangi, cuma diam. Itu enggak, itu cahaya. Jadi kayak sorot lampu gitu. Kayak seberkas sinar, bukan? Atau Enggak, petir, atau petir, oh bukan, kilat, kilat, kilat. saya bisa membedakan, jadi bukan. Jadi kayak ya kalau kayak kilatan lap-lapnya gitu, kayak petir gitu, cuma warnanya warna-warni. Jadi ada hijau, habis itu ganti merah, ganti biru gitu. Itu di satu tempat ya, cuma dia pindah-pindah gitu. Enggak, maksudnya enggak di sini terus sini, enggak. Jadi di satu tempat sini, terus dia itu ngumpul gitu loh, pindahnya ngumpul gitu. Ngerti ya? Jadi ngumpul tapi cahayanya pindah-pindah. Pindah-pindahnya enggak jauh-jauh, itu enggak. Satu tempat gitu, tapi pindah-pindah, warnanya pindah-pindah. Waktu itu ada saksi mata yang lain nggak? Ada. Terus satu apa reaksinya? orang. Ya apa ya? Jadi tanggapannya kayak ya kurang tahu ya, kayak ekspresinya soalnya kondisinya waktu itu badai Mas. Jadi mungkin agak takut gitu loh. Jadi angin kenceng, awannya hitam, gelap banget. Awan hitam gelap, anginnya kenceng, terus sambil ada hujannya nggak sebegitu deras sih, kayak gerimis, tapi berhubung ada angin kayak gitu kan menakutkan suasana gitu. Waktu itu menurut Mas, temennya Mas yang lihat itu, dia takut karena fenomena itu atau takut karena hujannya? Kalau jadi kondisinya itu kayak panik Mas ya, panik karena cuaca waktu itu. Pas waktu tak tunjukin itu ya dia cuma baru pertama lihat itu kayak gitu, itu baru pertama, cuma dia nggak punya pikiran apa-apa, maksudnya itu apa-apa, ke arah kemana itu juga nggak ada gitu. Sama waktu itu saya juga heran itu apa gitu kan, cuma kondisi itu panik gitu, paniknya karena cuaca, kayak ada mau bencana besar gitu, kayak gitu situasinya memang kayak gitu. Itu di jalan apa waktu itu? Di Klampes. Jadi belakang pom bensin, belakangnya Klampes Raya kalau nggak salah, jalan Klampes Raya, belakang Klampes Raya. Oke, nah kemudian fenomena apa lagi yang ya, yang keduanya itu sekitar tahun 2008 2009 ya, itu di Juanda. Jadi gini,
Bandara apa jalan ini? Di parkiran. Oh, di parkiran. Nah, jadi waktu itu saya nganter kakak Hmm. mau terbang ke Kalimantan, kalau Hmm. nggak salah ke Kalimantan, luar Jawa. Itu jadi masuk parkiran mobil, turun, ya kan, turun. Waktu mau masuk ke terminalnya, terminal bandaranya itu, saya habis turun dari parkiran lihat ke atas gini. Itu maghrib itu ya, menjelang maghrib, mau maghrib kalau nggak salah. Kalau waktu sama jamnya saya kurang tahu, maksudnya ke tanggal harinya kurang tahu ya. Lupa ya. Itu turun dari mobil, itu lihat ke atas ini ada jadi oval, bentuknya oval warna orange. Itu dia diam. Jadi kira-kira kayak gini Mas, kayak mana ya? Tinggi kok. Ya nggak tinggi banget. Jadi kayak gini ya saya nunjuk gini. Itu diam, warnanya orange. Jadi orange gitu. Orange oval. Ovalnya gini, ovalnya vertikal, nggak horizontal, vertikal gini. Itu dia diem. Jadi sekelilingnya agak gelap, jingga-jingga gitu, maksudnya kondisi langitnya. Terus saya nggak begitu menghiraukan. Jadi waktu itu saya anterin kakak saya ke bandara, masuk, udah dia terbang, saya kembali lagi ke parkiran. Itu masih ada, ya masih ada. Itu kakak, jadi ada saksi kakak saya, jadi istri dari kakak saya yang saya anter. Jadi yang saya antar itu ipar saya, nah, yang saya tunjukin lihat itu kakak kandung saya, kakak saya nomor 2. Jadi kakak saya ada 3, yang pertama ya ini, yang kedua ini. Tak tunjuk nih, mbak itu apa? Kalau lampu kok nggak ada tiangnya, terus terangnya terang banget, Dia coba mencari Mas, jadi cari sekelilingnya itu ada gantungan apa enggak gitu. Oh iya kok nggak ada ya. Jadi itu kondisi mungkin 15 menit ada dari pertama saya lihat sampai saya pulang balik lagi ambil mobil itu ke parkiran itu masih ada. Terus ya udah saya abaikan, terus gitu toh. Jadi nggak ada dokumentasi, soalnya waktu itu HP saya masih monokrom. Jadi 2003 sampai 2000 itu masih monokrom. Saya masih ingat saya pegang Sony Ericsson R310 kalau nggak salah. Nah, tadi Mas berpikir bahwa kalau itu lampu kok tidak ada tiangnya atau gantungannya. Berarti apakah jarak antara Anda dengan benda itu hampir sama seperti kalau Anda lihat lampu jalan? Oh enggak, agak tinggi. Agak tinggi lagi. Agak tinggi. Saya ingat betul itu. Jadi sekelilingnya itu nggak ada Mas, lampu gantungnya nggak ada. Lampu apa? PJR ya, PJR. Nah itu nggak ada. PJR waktu itu setahu saya nggak ada. Jadi PJR ya kurang inget ya. PJR waktu itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi cuma satu-satunya itu toh. Cuma terlintas dalam pikiran itu kayak PJR. Tapi kalau PJR kok tingginya masih tinggi gitu. Masih tinggian itu gitu kalau PJR. Tapi ukurannya kalau Anda lihat lampu PJR itu apakah sama dengan itu? Kalau ukuran mungkin ya, jadi gini. Kalau dibandingin sama PJR sama, ya ukurannya sama. Tapi kalau tingginya masih tinggian itu. Agak tinggi dari PJR atau sangat tinggi? Kalau sangat tinggi enggak. Jadi kalau enggak ya agak tinggi ya enggak. Jadi tingginya lebih tinggi Mas. Jadi lebih tinggi. Misal rumah berapa lantai kira-kira? Waduh, nah itu ngira-ngiranya yang susah itu. Kondisi ketinggian itu yang paling susah. Ngira-ngira jarak itu paling susah itu. Jadi kalau kondisi visual saya lihat itu seukuran lampu PJR, tapi ketinggiannya lebih dari PJR gitu. Jadi ketinggiannya lebih. Ya diam stuck gitu, diam posisi kalau nggak salah ya, dari pertama saya lihat sampai pas pulangnya ambil di parkiran itu sama kondisi posisinya sama. Ya mungkin ada pergerakan atau gimana kurang tahu, soalnya setahu saya gitu. Jadi tetap gitu. Tinggi kok Mas, tinggi. Kalau tinggi banget ya enggak tinggi. Jadi saya lihatnya jelas itu orange terang gitu. Beda sama PJR beda. Kalau ukuran mungkin sama. PJR kan agak oranye ya, agak oranye kuning. Kalau dia lebih ke kuning apa lebih ke oranye? Ke oranye.
Lebih ke ke oranye. orange. Ya. Tapi dia oval, tapi berdiri Oh ovalnya. iya, vertikal, bukan gini ya, jadi gini. Ah. Vertikal gitu. Semisal dia di depannya, di depan Anda ya gitu ya, dekat sekali ya. Kira-kira apa dia sebesar bis? Oh enggak. Kayak mungkin kalau jarak dekat gitu mungkin ya masih ukuran meter sih mas. Berapa ya? Ya mungkin ya 1-2 meteran mungkin ya. 1 atau 2 Mungkin loh meter ya, mungkin 1-2 meteran mungkin. Mhm. Besarnya segitu. Cuma kurang tahu juga soalnya di atas posisi. Jadi susah untuk memperkirakan. Iya. Selain Anda, tadi siapa lagi yang lihat? Kakak saya. Kakak saya. Ada berapa orang total? Kalau yang nganterin kakak saya itu lebih dari 4 orang termasuk saya. Nah, yang Tapi lihat? yang pasti lihat itu kakak saya 1. Berarti Yang 2 orang. 2 orang. Termasuk saya 2 orang. Ada suara saat itu? Enggak ada. Saat itu ada burung melintas? Enggak inget juga? Enggak ada ya kayaknya. Kurang inget sih. Saya fokus mas. Saya fokus sama itu toh. Jadi lain-lain ini saya abaikan. Berarti ini di parkiran bandara? Nah, saya pernah kirim mas yang di map itu. Nah itu persisnya itu ada itu. Oh, oke, parkir. Parkiran bandara. Nah setelah itu apa lagi yang Mas lihat? Udah, wes itu. Jadi saya masih misteri. Kalau tak tungguin kan ya nggak mungkin mas. Soalnya ada urusan lain. Sebenarnya kalau saya sendiri mungkin tak tungguin lah. Soalnya saya penasaran juga. Cuma berhubung banyak orang juga ada urusan lain ya tak tinggal. Gitu. Terus ada lagi yang mungkin Anda pernah? Ada lagi kejadian ini yang barusan itu tahun 2022 ya 22 itu posisi di Magetan di kota saya ya. Jadi kejadiannya sore hari itu kira-kira jam berapa sore? Jamnya kalau nggak salah ya sekitar jam 4:30-an. Oke. Itu pertama saya lihat ya jam segituan, kurang lebih jam segituan. Itu jadi posisi saya melintas dalam arti saya masih berkendara motor itu sudah terlihat. Cuma saya masih penasaran itu apa itu. Maksudnya gini, waktu itu memang cuaca berangin ya, berangin. Jadi musim layangan besar. Di bawahnya itu ada yang layangan ada. Itu bulat diem putih ya putih. Jadi kondisinya saya dari timur ke barat itu putih. Terus saya nongkrong di warung kopi itu. Warung kopinya kebetulan pinggir jalan terus ada tempat duduk pinggir jalan persis. Jadi saya duduk di situ. Saya nanya ke salah satu teman. Saya nanya, tak tunjukin. Loh, itu apa? Nggak tahu. Dari tadi sudah ada. Bilang gitu. Jadi sebelum saya ada, teman saya sudah lihat. Nah, bentuknya bulat. Kalau itu banyak yang di YouTube yang mendokumentasikan banyak di negara-negara lain, di kota-kota lain banyak persis sama kayak gitu. Untuk saksi, maksudnya selain saya itu mungkin ada sekitar 4 orang selain saya. Jadi kalau termasuk saya mungkin sekitar 5-an. Nah habis itu tadi gini, sekitar jam 4-an. Ya, lebih setengah 5-an lah. Oke, setengah 5. Berarti kalau misalkan teman Anda bilang, oh aku nggak tahu dari tadi sudah di situ. Ya. Berarti kan kira-kira sebelum setengah 5 sudah di situ. Ya, kemungkinan gitu. Dan teman Anda sudah lihat saat itu. Ya, sudah lihat. Apa teman Anda lihat bagaimana dia muncul? Oh, kalau itu saya nggak tanya. Jadi pas saya nunjukin, cuma dia, jadi posisinya dia itu diem mas. Objeknya itu diem, ya, objeknya diem, bulat. Nah, jadi teman saya sudah tahu sudah ada di situ aja. Kalau prosesnya datangnya gimana saya nggak tahu, nggak. Kebetulan saya nggak tanya itu, saya nggak kepikiran itu juga. Gitu. Nah habis itu apa yang terjadi sama benda ini? Nah itu kan diem, jadi diem itu geraknya lambat, pindah ke tempat itu geraknya lambat, itu lama mas. Ada kalau durasi itu semenjak saya datang ya, jadi setelah saya datang nongkrong itu sekitar 20-30 menit ada abaikan gitu ya, kayak diabaikan. Cuma saya masih ngamati terus posisinya, semakin lama semakin menjauh. Berarti dia semakin kecil? Kalau ya mengecil tapi menjauh gitu, menjauh.
Nah, yang terakhir itu sampai proses menghilangnya saya yang tahu. Jadi sekitar ada kalau nggak 2-3 orangan lah. Soalnya saya panik, saya heboh gitu. Proses hilang itu saya heboh itu. Saya tunjuk, hilang. Jadi posisi menghilangnya itu ada asapnya, Mas. Jadi kalau ya kurang tahu ya. Jadi dia objeknya itu maju ke sana atau turun gini, kurang tahu. Jadi asapnya itu dari atas nih. Ini misalnya objeknya bulat gini, itu dari atas nih. Posisi asapnya ke atas nih. Kurang tahu arahnya terus ke sana atau gimana. Itu enggak hilang enggak. Dia pelan hilang. Jadi enggak cepet kayak yang divisualkan gitu. Itu enggak. Jadi bermula dari asap. Ya, jadi asapnya keluar, Mas. Asapnya keluar, terus panjang. Ya enggak panjang banget. Terus hilang. Asap ini berarti membumbung ke atas. Ya, ke atas. Warna apa asap? Putih. Bendanya sendiri warna? Nah, kalau dari awal, Mas, pas saya dari timur itu warnanya putih. Pas saya nongkrong di warung itu, kebetulan kan arah matahari kan ke barat itu mau tenggelam. Itu kena pantulan itu metalik. Jadi ini kira-kira metalik ya? Metalik. Jadi kayak kena pantulannya itu pantulan. Jadi objeknya kemungkinan metalik karena warna logam gitu. Terus kemudian ada asap membumbung ke atas, kemudian benda ini hilang. Ada suara lain? Nggak ada, itu suara. Jadi pas kondisi benda di atas sampai hilang itu nggak ada suara. Jadi kalau warnanya asap itu kayak langit gitu, kayak awan itu, Mas. Persis gitu. Warnanya itu cuma dia memanjang. Jadi warnanya itu warna asapnya memanjang. Kalau warnanya kayak gitu, putih-putihnya putih abu-abu kayak gitu. Kayak warna ini ya, kira-kira ya? Ya. Langit-langit, awan. Awan. Itu sekitar jam 5 lebih menghilangnya itu sekitar mungkin setengah 6-an lah. Setengah 6-an. Nggak sampai setengah 6. Itu ada saksi sampai menghilangnya itu ada. Jadi saya sama 2 orang kalau nggak salah itu sampai tahu hilangnya itu tak tunjukin soalnya. Kan tak amati terus, Mas, tak amati kemana. Terus hilangnya itu ya kayak gitu. Sampai saya heboh sendiri. Sempat difoto? Kalau pas itunya saya nggak kepikiran ke situ, nggak kepikiran tak dokumentasi enggak. Cuma kalau pas gantung itu, pas diam stuck itu saya ada fotonya ada. Oh, ada ya? Yang saya foto. Kalau pas proses menghilangnya itu nggak kepikiran tak foto. Soalnya saya ragu sama kemampuan handphone saya. Gitu. Jadi takutnya nanti percuma sia-sia. Soalnya kecil barangnya itu. Objeknya itu kan kecil, bulat kecil gitu. Kalau misalkan, ya ini saya menawarkan jawaban. Ya. Anda misalkan yakin setuju dengan jawaban saya, boleh. Enggak setuju, boleh. Kira-kira alasannya apa? Semisal saya bilang itu balon, Anda setuju nggak? Oh, enggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ini rasanya kondisi pertama cuaca berangin. Ya, kalau balon pasti nggak bisa diem, pasti terbawa angin, itu pasti. Itu posisi diem itu lama. Jadi ada kalau 15-20 menit mungkin ada. Itu diem di tempat itu sekitar segituan gitu. Jadi kalau balon kemungkinan enggak. Balon pasti dia vertikal kan dia. Nah, itu vertikal. Itu enggak diem gitu. Kalau layangan? Layangan enggak mungkin lagi gitu. Jadi ya, secara visual jelas dia bulat. Saya belum pernah nemuin layangan bulat. Gitu. Oke. Terus habis itu ada kejadian aneh lagi nggak yang Anda alami? Ada. Yang terakhir itu di 2023 ya, itu sekitar kalau nggak bulan Juni, bulan Juli. Itu kalau waktunya saya agak inget ya, itu Rabu dini hari sekitar jam 3:04. Itu suara, Mas. Jadi kebetulan saya itu kerja malam. Jadi di atas jam 11 malam baru melakukan pekerjaan. Karena saya butuh keningan kerjaan itu. Oh, Mas, sorry, ini di kota mana ya? Oh ya, di Magetan ini. Di Magetan ya? Di Magetan. Di rumah sendiri? Di rumah sendiri, betul, di rumah sendiri. Nah itu, jadi
waktu itu jam setengah 3 lebih, jadi kurang lebih jam 3 kurang seperempat. Jadi suaranya itu kayak ada suara benda jatuh. Yang pasti saya ingat itu suaranya itu kayak suara mesin ya, kayak suara mesin mau meledak. Itu kurang lebih kayak gini suaranya. Cuk. Terus ada benturan, dak. Benturan 2 kali. Pertama benturan itu keras banget, suaranya keras banget. Terus yang kedua itu benturan itu mantul, benturan mantul ke talang suaranya itu kemungkinan ke talang, soalnya kayak ada suara seng gitu, dang gitu. Nah terus suaranya kenceng, itu istri saya waktu itu tidur, pas suara kebenturan itu langsung terbangun. Terus kakak saya rumahnya kebetulan sebelah pas, itu juga langsung terbangun keluar rumah. Saya kaget, jadi kagetnya itu ya memang suaranya sangat keras banget keras itu. Itu saya keluar rumah, keliling, bawa senter, mantau, tak pikir apa layangan atau apa gimana. Bawa senter, lihat ke atas. Itu kalau layangan harusnya ada benang, ya harus ada benang atau paling enggak ada jejaknya, itu nggak ada sama sekali. Jadi malam saat itu juga saya lihat, cek sekeliling, nggak ada benang, nggak ada apapun. Terus saya kembali lagi ke rumah, ya masih misteri sampai sekarang. Terus besoknya kebetulan ada hajatan di sebelah rumah tetangga. Nah itu saya tanya-tanya kejadian waktu itu. Ternyata ada 2 orang tetangga, yang satunya pas belakang rumah, yang satunya lagi agak jauh sekitar 80-100 meteran dari rumah saya. Itu juga mendengar, ya, itu juga mendengar suaranya itu sama benturannya. Terus kalau nggak besoknya saat itu juga ya, hari Kamisnya itu saya cek, ternyata genteng saya itu ada yang melorot 3 itu, melorot 3. Terus akhirnya besoknya saya panggil orang suruh benerin buat cek ada apa, mungkin ada yang jatuh atau apa gitu. Ternyata nggak ada, adanya cuma plastik, kayak plastik gepeng gitu, transparan, agak-agak ini, cuma modelnya agak kebakar ya. Plastiknya itu model-model kayak gosong gitu. Itu kakak saya juga Tahu maksudnya? Plastiknya itu juga tahu. Oh. Jadi kalau yang tahu plastik itu 3 orang, saya, kakak saya, sama tukang yang benerin itu. Itu terus nasib si plastik ini gimana? Buang mas. Dibuang? Buang. Oke. Ini kayak plastik biasa mas, cuma dia pipih gepeng gitu, pipih gepeng kotak gitu, gosong-gosong gitu. Plastiknya ini lemah nggak atau dia keras? Ya kayak modelnya kayak plastik kebakar, jadi kayak kalau lembek sih enggak ya lembek tapi enggak banget, ada kayak kaku sedikit lah, kayak kaku sedikit gitu. Kira-kira apakah ini seperti plastik mika? Kalau mika terlalu keras. Oh, kalau mika terlalu keras. Kalau mika terlalu keras. Oke. Ya itu jejak yang ditinggalkan ya, maksudnya yang ada di atas rumah. Saya nggak tahu itu plastik itu efek dari benturan itu atau tidak, saya nggak tahu. Cuma yang ada di atap itu cuma itu toh. Jadi kalau misalkan ada batu atau serpian apa, nggak ada. Yang ada cuma itu toh. Nah, plastik itu nggak tahu itu tinggalan dari suara itu, efek dari itu atau sebelumnya atau gimana, nggak tahu. Cuma yang saya temukan itu. Tapi ternyata di sekitar rumah tidak ditemukan apa-apa? Nggak ada, sama sekali. Jadi suara benturan itu pas tepat di atap rumah saya, ya, di atap rumah saya. Kalau saya perkirakan itu posisi saya di atas di belakang. Jadi di atas di belakang. Ya sebenarnya pas sih, pas genteng yang melorot itu pas. Jadi posisi saya sama genteng yang melorot itu jaraknya kurang lebih 2 meteran. Kurang lebih 2 meteran. Jadi ya betul, kalau di belakang di atas itu betul. Kira-kira Anda sendiri ada pendapat nggak itu apa? Nah itu saya masih, jadi saya sebenarnya banyak kemungkinan ya mas ya. Kalau layangan yang ada sawangannya itu, itu
apa ya Sawangan itu kalau bahasa Indonesia itu beda ya, kayak Sawangan itu saya hafal betul soal Sawangan yang dari pita kaset, dari pita plastik itu saya bisa membedakan. Ini enggak mas, suaranya kayak mesin. Aku yakin suaranya kayak mesin. Suaranya seperti mesin. Iya, jadi kayak mesin mau meledak. Suaranya kayak itu. Jadi pelan terus lama-lama kenceng gitu. Kencengnya cepet. Cut, kayak gitu. Kayak gitu. Suaranya kayak mesin uap yang mau meledak gitu. Kayak gitu. Terus ada benturan. Dah. 2 kali benturannya. Pertama keras banget. Dan benturan itu Anda rasa ada di udara atau menghantam rumah? Menghantam salah satu sisi rumah. Kalau perkiraan saya yang di ujung rumah itu, di atap ujung rumah itu, perkiraan saya itu. Soalnya apa? Yang besoknya kan saya tahu akhirnya ada genteng yang melorot 3 itu. Iya. Nah, itu. Tapi ternyata nggak ada bekas yang jatuh. Nggak ada bekas sama sekali. Kalau layangan mas, kemungkinan kalau habis natap itu kan ada getaran mas. Kalau getaran kan gitu, Iya. Itu nggak ada. Jadi suara kayak gitu nggak ada. Cuma suara kayak benda jatuh, benda mau meledak itu, terus benturannya 2 kali. Wes itu toh suaranya itu. Jejak nggak ada yang ditinggalin, kecuali yang plastik itu. Saya nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak? ada hubungannya sama itu apa enggak. Saya nggak tahu, soalnya yang ditemuin itu toh. Yang ditemuin itu. Setelah itu belum ada kejadian yang lain? Nggak ada sampai itu. Jadi kejadian kalau dari pengalaman ada 4 kali itu ya, fenomena langit itu. Oh ya? Yang Klampis 2003-2004, saya kurang tahu pastinya itu. Terus yang di Juanda 2008-2009, di Magetan itu 2022, sama di Magetan juga, di rumah saya itu, di atas rumah suara itu 2023.